Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Malasari dari kelas RI 4A NPM 2478210. Saya di sini akan membuat video hands-on pada mata kuliah kecerdasan buatan pada TI. Di sini pada kuis 1 yaitu Open Ended Project dengan topik modern AI. Dengan deskripsi setelah mempelajari teori mengenai summary session, ekstraksi teks, dan teknis dasar prompt engineering, kini saatnya kita mengaplikasikan pemahaman tersebut ke dalam sebuah simulasi kasus nyata. Tugas ini bersifat open-ended, terbuka, jadi kita memiliki kebebasan untuk menentukan topik, namun tetap mengikuti koridor teknis yang telah dipelajari. Jadi fokus utamanya pada kuis ini tuh bukan jawaban AI yang benar, tetapi kualitas alur kerja atau workflow dan kemampuan kita dalam melakukan iterasi prompt. Jadi prompt itu tuh sudah sesuai atau belum? Hasil dari prompt itu sudah sesuai belum dengan apa yang kita mau? Kalau belum, maka kita harus prompt lagi sampai hasilnya ini sesuai dengan apa yang kita mau, seperti itu. Jadi di sini kita diminta untuk memilih salah satu dari 3 topik projectnya. Dan saya di sini memilih yang study buddy atau rekan belajar, yaitu saya akan membuat simulasi kuis persiapan ujian. Nah, di sini yang dikumpul nanti ada video hands-on dan laporan refleksinya. Oke. Selanjutnya, saya di sini pakai AI Perplexity. Dan saya kan tadi akan membuat kuis gitu ya. Saya di sini sudah menyiapkan materinya, yaitu materi local search dan optimization, yaitu ada algoritma local search dan ada algoritma hill climbing, lalu ada simulated annealing, dan ada genetic algorithm. Ini adalah bahan materi yang akan saya buat kuis. Oke, jadi pertama-tama mungkin langsung aja kita prompt halo, selamat siang gitu ya. Saya mahasiswa semester 4. Di sini saya akan belajar mata kuliah kecerdasan buatan pada AI. Saya akan tolong ringkas materi local search and optimization berikut ini. Kita copy dulu. Oke, langsung kita masukin ke sini ya. Kita meminta untuk dia meringkas terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini dia meringkas nih. Kalau di Perplexity ini dia tuh langsung ada link source-nya gitu loh, daftar sumbernya gitu. Nah, di sini dia ngasih ringkasan local search dan optimization itu apa. Oke, fokus pada memiliki lokal search sama secara lokal tanpa memperhatikan jalur menuju solusi, sehingga sangat cenderung masalah optimasi orang state yang besar atau kontinu. Nah, di sini ada konsep local search ya, jadi local search tidak menyimpan jalur, hanya memperhatikan suatu node saat ini dan memperbaikinya ke tetangga neighbor. Benar ya. Oke, ini sudah sesuai. Lalu ada hill climbing juga, ada cara kerjanya. Oke, ini udah sesuai juga. Kelebihannya sederhana, cepat, dan sering meningkatkan kualitas solusi dengan cepat dan dari solusi awal yang buruk. Oke, sorry, kebuka linknya tuh, maaf, ini kita cancel aja. Lalu ada kelemahannya, itu dia lokal maksimum reach plateau. Oke, berhenti di puncak.
Oke, ini benar. Oke, sudah sesuai ya. Dan ada variasi hill climbing juga, ada stochastic hill climbing, oke, free choice hill climbing ya, dan random restart hill climbing. Oke, ada simulated annealing juga, menggabungkan definisi kebidanan completeness random walk dengan memperbaikan langkah turun. Oke, sudah sesuai, dan analoginya adalah logam annealing. Oke. Oke, ini sudah sesuai ya cara kerjanya. Dan jika suhu turun cukup lambat, peluang algoritma menemukan solusi optimal global menjadi sangat tinggi. Oke. Dan ada genetic algorithm juga, menggunakan kumpulan solusi yang daripada satu state saja, terinspirasi seleksi alam dan reproduksi seksual. Benar. Jadi di sini tuh ada pairnya juga gitu loh. Crossover, dari skema, dikasih ringkasannya juga. Nah, di sini saya mau minta ringkas materi local search menjadi beberapa poin penting. Gunakan struktur definisi local search. Ini lebih lebih sempit lagi. Definisi local search tahu perbedaan local search dan classical search. Nah, kita coba minta contoh kasus nyata di dalam teknologi informasi. Lalu kita coba minta kayaknya cukup sih. Kapan baiknya kayaknya udah ini aja dulu ya. Coba minta yang ini dulu. Oke, di sini dia memberikan definisi local search pada poin pertama dengan memindahkan ke tetangga neighbor tanpa mengurangi jalan. Oke, benar ya, sudah sesuai. Di sini juga dia membuatkan table sehingga kita lebih mudah dalam memahaminya. Perbedaan local search dan classical search. Ini ada aspeknya, ini classical search dan ini adalah local search. Fokusnya jalur menuju solusi path sangat penting. Oke. Jalur tidak penting, hanya state akhir yang diperhatikan. Struktur simpanan menyimpan banyak jalur atau pohon pencarian, umumnya hanya menyimpan state saat ini. Dan eksplorasi sistematis, mencoba alternatif di banyak jalur, dan yang local search ini tidak sistematis. Oke. Kemudian menjadi lebih besar tergantung kedalaman lebar memori ya. Cocok untuk ruang state discrete, kecil, sedang, dan ini ruang state besar atau tidak terbatas. Masalah optimasi jalur tidak penting. Nah, ini sudah sesuai ya. Selanjutnya ada contoh kasus nyata di dunia teknologi informasi, yaitu VRP atau Vehicle Routing Problem atau VRP atau penjadwalan rute. Jadi di sini ada contohnya, yaitu local search digunakan untuk memperbaiki rute kendaraan distribusi. Symmetric Traveling Salesman Problem
ATSP. Penjualan produksi, penjadwalan task pada server, optimasi jaringan dan konfigurasi sistem. Oke. Optimasi jaringan. Oke, sudah sesuai. Jadi selanjutnya, karena kita nanti mau bikin kuis ya, kan pasti kan ada kata-kata penting nih dalam ini. Kayak kata-kata penting yang belum kita tahu apa itu makna yang lebih dalam. Kayak rich, plateau, nih, plateau, dan ada juga lokal maksimum, lokal maksima, function, objective function, fitness, dan crossover juga. Gitu ya. Itu biasanya sering digunakan dalam local search ini. Jadi sekarang ini kita sudah diberikan materi tentang local search yang lebih dalam lagi. Dan di sini saya akan meminta gunakan analogi untuk menjelaskan, untuk menyederhanakan istilah teknis seperti lokal maksima, lalu reach, plateau, lalu ada shoulder juga, lalu ada objective function, lalu fitness, crossover, S-nya 2 ya. Lalu apa lagi ya? Oke, udah. Tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Oke, coba lihat dulu. Berikut penjelasan istilah-istilah teknis dengan analogi sederhana, tetapi tetap mempertahankan esensi ilmiahnya. Lokal maksima, yaitu analoginya seperti bukit kecil, puncak bukit kecil di tengah lembah besar. Ini dia memberikan analoginya, ya udah ya. Lalu dalam optimasi lokal maksima, nah di sini juga dia mengasih mirip seperti mendaki gunung di kabut. Kita sudah di atas puncak kecil, di sekitarmu semua jalan turun, padahal ada gunung lain yang lebih tinggi di tempat lain. Nah, ada ridge juga, yaitu seperti punggung bukit. Analoginya itu jalan setapak di atas punggung bukit yang sempit. Ridge area di landscape di mana peningkatan hanya terjadi kalau kamu bergerak ke arah tertentu. Untuk algoritma greedy seperti hill climbing sangat sulit dilewati karena langkah kecil ke arah random biasanya justru menurunkan nilai. Ada plateau, yaitu analoginya dataran seperti padang pasir yang luas, di mana nilai fungsi objektif hampir tidak berubah ketika bergerak ke tetangga. Ada shoulder juga, analoginya dataran yang sedikit-sedikit masih menanjak ke depan. Oke. Shoulder adalah bagian dari plateau yang secara perlahan masih menuju ke arah yang lebih baik, tetapi perubahannya sangat halus. Oke. Selanjutnya ada objective function. Di sini ada analoginya, yaitu seperti peta ketinggian yang nilainya diukur dengan angka.
aturan matematis yang mengukur seberapa baik atau buruk sebuah solusi. Oke. Lalu ada fitness juga, yaitu dalam genetic algorithm. Analoginya seperti skor kesehatan atau kualitas dari sebuah individu. Semakin tinggi fitness, semakin besar kemungkinan individu menjadi orang parent atau orang tua dalam sebuah reproduksi atau crossover. Soalnya ada crossover di sini, menikah antara dua solusi untuk menghasilkan anak baru. Jadi crossover itu kayak reproduksinya. Selanjutnya, crossover mengambil bagian dari dua solusi parent. Esensi ilmiahnya, crossover memungkinkan algoritma menggabungkan blok solusi yang sudah bagus dari dua individu, sehingga bisa menjelajah ruang solusi yang lebih besar dengan perubahan besar, bukan hanya geser sekecil. Nah, dari ini sebenarnya udah itu sih, udah lengkap ya. Bentar, saya mau nyari apa lagi sehingga nanti kuisnya ini bisa jalan, bisa menghasilkan soal yang bagus gitu ya. Selanjutnya aku mau coba kita identifikasi algoritmanya deh. Identifikasi algoritma local search dari teks tersebut. Nggak usah. Identifikasi algoritma local search, lalu buatkan dalam bentuk tabel perbandingan dengan kolom. Coba nama algoritma, lalu setelah itu mekanisme kerjanya, terus kelebihan, kekurangan, dan apa lagi ya, kapan situasi terbaik untuk digunakan, dan contoh kasus nyata. Oke, identifikasi local search adalah bentuk tabel perbandingan dengan kolom nama algoritma, mekanisme kerja. Di mekanisme kerja ini kita minta dibuat jadi satu kalimat, lalu ada kelebihan, kekurangan. Ini harusnya, dan ini kita gini, kapan situasi terbaik untuk digunakan. Contoh kasus nyatanya nggak ke enter. Nah, sini nih kita bakal dibuatin tabel. Nah, ini ya yang di loading. Sampai sini juga. Oke. Berikut tabel perbandingan beberapa algoritma local search yang umum digunakan dalam kecerdasan buatan dan optimasi dengan penjelasan singkat. Nah, di sini ada nama algoritma, mekanisme kerja, satu kalimat, kelebihan, kekurangan, kapan cocok digunakan, dan contoh kasus nyatanya. Lihat hill climbing, mekanisme kerjanya bergerak lebih baik sampai tidak ada lagi. Kelebihan, kekurangan,
kapan cocok digunakan, contoh kasus nyata. Lalu ada random restart hill climbing. Banyak jalankan hill climbing dari berbagai state awal acak sampai ketemu solusi. Bisa memakan waktu dan banyak iterasi jika ruang sangat besar. Masalah optimasi di mana hill climbing biasa sering gagal karena terjebak. Optimasi parameter model sederhana dengan banyak restart. Di sini ada algoritma simulated annealing, genetic algorithm, local beam search, dan tabu search. Gunakan daftar tabu untuk tidak kembali ke solusi yang baru saja dikunjungi. Oke, di sini sudah ada contoh kasus nyatanya ya. Nah, karena di sini ada contoh kasus nyatanya, mungkin kita bisa coba minta ya. Kenapa Anda memberikan contoh kasus nyata pada setiap algoritma? Mengapa Anda memberikan contoh kasus berikan penjelasan yang logis. Coba lihat, kenapa dia memberikan kasus contoh nyata ini? Oh, sorry. Seharusnya kita coba salin aja ya. Saya salah itu. Oke, kita coba salin. Mengapa ada memberikan contoh kasus nyata di atas pada step algoritma berkat penjelasan yang logis? Coba kita kalau kayak gini. Teori Hill. Oke, ini dia ngasih nih penjelasan logisnya secara sistematis, menghubungkan teori dengan realitas, teori tentang local search, climbing, simulated annealing, GA, dan lain-lain. Contoh kasus seperti VRP, penjelasan produksi, menghubungkan konsep abstrak ke dunia nyata yang konkret. Hasilnya, kamu tidak hanya menghafalkan definisi, tetapi memahami bagaimana algoritma tersebut benar-benar digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Nah, jadi ini alasan sistematisnya yang menghubungkan teori dengan realitas, memperjelas perbedaan guna antar algoritma, memperkuat pemahaman konsep. Hill climbing di jadwal kuliah, hanya naik ke jadwal yang lebih tidak bentrok. Membantu persiapan untuk tugas dan ujian, mengembangkan pola pikir desainer sistem. Oke, beberapa alasannya cukup logis ya. Kayaknya sebentar, prom saya ini ada yang kurang gitu. Mengapa Anda memberikan contoh kasus nyata di atas? Kita coba minta apa ya? Mengapa
Nah, kayak gini nih maksud aku. Mengapa Anda berikan contoh kasusnya peta bimbing penyusunan jadwal kuliah sederhana? Tanding parameter kecil berkat penjelasan yang logis. Nah, ini. Oke, di sini ada penjelasan logisnya nih. Penyusunan jadwal kuliah sederhana, alasan logis. Penjadwalan kuliah adalah masalah kombinatorial, tapi dengan batas dan jumlah variabel yang masih terkendali. Oke, kesesuaian dengan hill climbing, tapi tidak terlalu kompleks seperti RP raksasa, sehingga jebakan pasti bisa diatasi dengan variasi hill climbing. Misalnya steps action dan climbing restart. Kita nyatakan menunjukkan oke. Kesimpulannya, kedua contoh ini saya pilih karena mereka merefleksikan karakter hill climbing. Sederhana, greedy, cocok untuk ruang solusi yang tidak terlalu besar. Ya, keduanya adalah masalah nyata di bidang teknologi informasi, academic scheduling, training model, sehingga relevan dengan konteks kuliah. Keduanya mudah dibayangkan dan dijelaskan, oke, sehingga membantu memahami bukan hanya apa itu hill climbing, tetapi juga mengapa dan kapan algoritma ini masuk akal digunakan. Oke deh. Nah, kalau udah, ini kan tadi kita udah minta untuk beberapa poin juga ya. Sekarang kita coba minta untuk lanjut ke buatin soal kuisnya. Berdasarkan materi di atas yang sudah diringkas, dibandingkan dan memberikan kasus nyata, buatkan 5 soal pilihan ganda itu A sampai E, lalu dan 5 soal uraian singkat. Kita kasih juga nih kriteria soal. Di sini ada fokus pada analisis kasus. Kita kasih yang hot. Kasih yang hot ya. Nah, lalu selanjutnya bukan sekedar definisi. Lalu selanjutnya kita minta untuk pilihan ganda pilihan pengecoh harus logis. Lalu selanjutnya kita minta sertakan kunci jawaban dan penjelasan mendalam kenapa jawaban tersebut benar dan jawaban lainnya salah. Oke, kita minta jelaskan juga mengapa opsi nggak usah deh, ini sama aja. Jelaskan juga mengapa opsi lain kurang tepat. Kan udah sama kayak yang di sini di atasnya.
analisis kasus HOTS, bukan sekedar definisi. Definisi. Pilihan pengaca harus logis. Berdasarkan realitas yang sudah diringkas, dibandingkan, dan memberikan contoh kasus nyata. Buatkan 5 soal pilihan ganda A sampai E dan 5 soal uraian singkat. Kriteria soalnya, oke, kita coba lihat. Nih ya, ini pilihan ganda, dia lagi membuat. Dia lagi buat. Kita tunggu dulu sampai dia selesai. Oke, ini udah. Kita coba lihat jawabannya. Kita lihat nih. Sebuah program kampus ingin mengotomasi penyusunan jadwal kuliah sederhana, matkul, dosen, ruang, dan jam, dengan tujuan mengurangi bentrok dan mengoptimalkan pemanfaatan ruang. Ruang solusi cukup besar tetapi tidak terlalu kompleks dan solusi yang cukup baik sudah memadai. Algoritma lokal search mana yang paling logis digunakan dan mengapa? Di sini jawabannya adalah B, hill climbing dengan random restart, karena dapat mengurangi risiko jebakan di lokal optimum dengan tetap menjaga implementasi sederhana. Kunci jawabannya B. Penjelasannya di sini ada ya. Solusi cukup kompleks tetapi tidak terlalu besar sehingga jebakan lokal optimum wajar terjadi. Oke, di sini dia juga memberikan penjelasan nih. Di jawaban, penjelasan, dan mengapa opsi lain ini salah. Oke. Ini hill climbing, ini simulated annealing. Di sini juga algoritma hill climbing. Nah, di sini ada uraian singkatnya. Mengapa hill climbing dan random restart bisa menjadi kualitas daripada hill climbing biasa? Oke, ini udah semua dan kita sudah jadi dalam membuat soal kuisnya, yaitu 10 soal, 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Dan ini menurut saya udah cocok sih. Udah cocok dan udah apa yang saya mau gitu. Nah, mungkin itu aja video hands on saya. Dari saya meringkas, membuat poin-poin penting, lalu membuat tabel, dan saya meminta untuk beberapa kata untuk digunakan analogi sehingga lebih mudah dipahami. Dan yang terakhir itu saya minta untuk ada kasus nyatanya juga, dan saya terakhir meminta untuk dibuatkan kuis. Dan ini adalah hasilnya. Nah, mungkin cukup sekian video hands on saya pada kuis kecerdasan buatan pada TI ini, mata kuliah AI, pada topik study buddy, yaitu subtopiknya membuat kuis. Saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.